Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-46 ayat yang ke-8 sampai yang ke-30. Judul renungan kita pada hari ini adalah Kerinduan Hati Manusia. Sejak suaminya meninggal dunia, Ibu Sumira berjuang untuk membesarkan kedua putranya yang masih kecil. 30 tahun berlalu dan kini kedua putranya sudah sukses dan juga sudah berumah tangga. Bermaksud membahagiakan sang ibu, kedua putranya bertanya, "Apa yang ibu inginkan?" "Aku tidak ingin apa-apa selain berada di dekat kalian," jawab beliau. Begitu sampai di Mesir mendapatkan Yusuf, kata-kata pertama Yakub adalah, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Mati sekarang? Bukankah sungguh merupakan suatu kebodohan karena waktu itu Yakub bukan bertemu dengan Yusuf yang adalah orang biasa, melainkan Yusuf sang penguasa kedua di Mesir. Sebagai seorang ayah mendapati anaknya sukses, bisa saja Yakub meminta ini dan itu yang menyukakan hati. Tapi rupanya semua itu bukanlah kerinduan Yakub. Lebih daripada segala yang diberikan Yusuf kepadanya, mendapati Yusuf masih hidup dan anak-anaknya yang lain beserta cucu-cucunya ada bersama dengannya, merupakan kebahagiaan. Satu hal yang begitu diharapkan manusia sebenarnya bukan kekayaan atau kekuasaan, melainkan kedekatan dengan orang-orang terkasih. Sayangnya, banyak orang terlambat menyadari hal ini. Begitu usia sudah lanjut, barulah mereka menyesal karena menyadari bahwa apa yang mereka kejar selama ini ternyata tidak dapat dibandingkan dengan nilai sebuah keluarga. Kita tentu tidak mengharapkan penyesalan demikian, bukan? Karena itu mulai hari ini mari lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih di dekat kita. Berada di dekat orang-orang yang kita kasih jauh lebih membahagiakan daripada dikelilingi harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Oke, sekarang kita lihat bahan renungannya ya. Apa arti pentingnya mempelajari silsilah di Alkitab? Begitu ya. Mari kita membaca, dan yang kita baca adalah silsilah, ya. Inilah nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul dan anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Peres, dan Serah. Tetapi dan Onan mati di Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Sebulon ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anak perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub ialah Yusuf dan Binyamin. Bagi Yusuf, lahir Manasya dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Binyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupin, Hupin, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yeser, dan Shilem. Inilah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel. Anaknya yang perempuan dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandung dan yang tak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa.
Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya leher ayahnya, dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel pada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Oke, saudara-saudara sekalian, setelah panjang lebar membaca teks silsilah daripada Yakub, nah kita ada problem. Problemnya mengatakan gini ya. Di dalam Kejadian pasal yang 46 yang kita baca tadi ayat 26, itu dikatakan gini. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandung, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Jadi Kejadian 46 ayat 26 mengatakan 66 ya. Satu ayat persis setelah ayat 26, ngomongnya beda lagi. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Satu ngomong 66. Ini ngomong 70 jiwa. Terus di dalam perjanjian baru, Kisah Para Rasul 7 ayat 14 beda lagi. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Loh. Jadi Alkitab ini salah ngitung apa piye ya? Ada sing apa ngomong 66, ada sing bilang 70, ada sing bilang 75. Oke, mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Pertama ya, penjelasan angka 70. Saudara, saya buat tabel saja ya, supaya enak ya. Ini anak Lea. Anak Lea maksudnya keturunan Lea ya, dalam pengertian ini ya. Anaknya Lea ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi keturunannya kalau saya jumlah ini totalnya 32. Jadi ini 5 orang termasuk Ruben ya. Simeon ini 7 termasuk ini semua ya. Lewi, Gerson, Kehat, Merari ini 4. Seluruhnya ini 32 di luar daripada Lea. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke-15, dikatakan, itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di padang Aram anak-anaknya lelaki serta Dina juga anaknya perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Tuh iki ae salah iki. Ini berapa saudara-saudara? 32. Kenapa kok dihitung 33? Karena ada Yakub di sana. Karena memang dijelaskan seluruh laki-laki. Nah, memang Yakub ini istrinya 4. Lah, dia kan tidak mungkin dibuat seperempat kan. Berarti dia tuh hitungnya harus mengikuti istri pertamanya, yaitu Lea. Jadi keturunan Lea itu jumlahnya 32, tapi plus Yakub tambahi 1. Nah, sekarang anak Silpa kalau kita hitung itu ada 16. Gad dan Asyer sama-sama nurunkan 77 ya. Oh, 77. Ya toh? Saya juga barusan tahu ya, ini anak Silpa namanya Hagi. Hagi ini kan salah satu pemain sepak bola Rumania yang terkenal itu ya. Tahun 94 itu masuk Piala Dunia itu ya. Itu George Hagi gitu ya. Ternyata nama Hagi ini berasal dari Yahudi ya. Jadi Ibrani gitu ya. Ya saya tidak tahu George Hagi orang Rumania itu keturunan Yahudi atau enggak, saya tidak ngerti. Tetapi intinya ada nama Hagi ini ya. Ya ini menarik. Jadi jumlahnya nih 8816 ya. Anak Rahel jumlahnya ini cuma 3. Terus setelah itu Binyamin ini 11, jadi total 14. Nah kalau kita lihat anaknya Silpa 16, ini cocok. Kalau kita lihat ayat 18 ya, itulah keturunan Silpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak laki-laki, seluruhnya 16 jiwa. Sekali lagi cocok, 16 jiwa, 16 jiwa. Anak Rahel ini 14 jiwa.
Ya, anak Rahel ini 3 sama 11, 14 jiwa. Sekali lagi ini cocok. Inilah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah berapa saudara-saudara? 14 jiwa, sesuai dengan ini. 3 tambah 11 ya, 14 jiwa. Sedangkan anak Bilha ini 7. Kalau kita perhatikan, anak Bilha itu seperti ini ya. Inilah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Ya, 7 jiwa ya berarti ya. Jadi total ini kalau dijumlah 32 tambah 16 ditambah 14 tambah 7 ini 69. Gitu ya. Kan 16 tambah 14 ini 30 ya, 30 sudah tambah 32 60. 62 ditambah 7 69. Menjadi 70 tambah 1 orang karena Yakub. Karena memang Yakub belum terhitung di keturunan manapun. Itulah menjelaskan mengapa dalam Kejadian 46 ayat 27 kok mengatakan 70 orang. Oke, sekarang kita ingin penjelasan angka 66. Satu ayat sebelum ayat 427, Kejadian pasal ke-46 ayat 27, ngomong ini adalah 66 orang. Ini selisih satu ayat tuh, satu ngomong 70, satu 66. Nah, penjelasannya masuk akal tuh gini ya. Setelah kita perhatikan, baca baik-baik ya. Baca baik-baik ya. Kejadian pasal yang ke-26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66. Berarti yang ini adalah yang tidak termasuk yang sudah di Mesir. Yang sudah di Mesir itu siapa? Yusuf dan 2 anaknya. Tidak termasuk dengan Yakub. Kenapa kok tidak termasuk yang Yakub? Karena yang dibicarakan atau yang dihitung di sini adalah semua orang yang tiba bersama dengan Yakub. Berarti yang dihitung itu yang bersama dengan Yakub. Yakubnya sendiri gak dihitung. Lah kalau dengan cara model pengertian seperti itu, maka 77 dikurangi 4 orang. Yaitu Yusuf, Manasya, Efraim, plus Yakub. Berarti kalau 70 dikurangi 4 orang, itu sama dengan jumlah angka 66 orang. Ini cocok dengan ayat 26. Jadi begitu ya. Itu penjelasan angka 66. Sekarang penjelasan angka 75. Saudara, ada yang mengatakan begini ya. Bilangan 75 itu sebenarnya diambil dari LXX. LXX itu 70 ya. Bahasa Latin. Atau yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta itu apa? Perjanjian lama yang aslinya dalam bahasa Ibrani dan Aram itu disalin oleh 70 orang ahli. Disalinnya di Alexandria dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, kalau ditanya kenapa kok harus disalin dengan menggunakan bahasa Yunani? Karena bahasa Yunani itu adalah bahasa internasional pada saat itu. Sama seperti bahasa Inggris di masa sekarang. Itu bahasa internasional. Apa perlunya disalin supaya orang-orang itu mengerti isi firman Tuhan seperti apa? Nah, di dalam naskah Septuaginta, LXX ini ya, Kejadian 46 ayat 20, itu menyebut seperti ini. These were the sons of Manasseh, whom his Syrian concubine bore unto him. Mahir, and Mahir begat Galaad. The sons of Ephraim, Manasseh brother, were Sutalaam and Taam. And the son of Sutalaam, Eden. Jadi inilah anak-anak dari Manasye yang dilahirkan gundik Syrianya. Concubine itu gundik ya, selir ya. Untuknya, Mahir memperatakan Galad atau Gilead. Anak-anak Efraim saudara Manasya dan Sutalam, Taam. Dan anaknya Sutalaam adalah Edom. Jadi yang ditambahkan di sini adalah Mahkir, Galaad, dan keturunan Efraim ada 3 yaitu Sutalaam, Taam, serta Edom. Jadi ada kemungkinan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 14 yang kita sebut tadi ya. Kemudian Yusuf menyuruh menyebut Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya
75 jiwa banyaknya. Ada kemungkinan penulis daripada kitab para rasul yaitu Lukas itu mengambil daripada salinan Septuaginta. Karena Septuaginta ini sudah komplit sebelum ya kurang lebih abad kedua. Sebelum Masehi maksudnya. Ya. Oke, jadi itu penjelasannya kenapa kok ditulis 75. Karena ada tambahan 5 orang yang merupakan keturunan Manasye dan Efraim yang belum tercatat. Ini ya. Nah sekarang kita lihat ya. Atau kita bertanya. Apa sih perlunya menunjukkan jumlah keluarga Yakub? Ini penting untuk membandingkannya dengan jumlah orang Israel pada waktu keluar dari Mesir nanti. Kenapa kok penting? Yang masuk itu 70 orang. Atau gampangannya 66 lah. Dengan demikian terlihat bahwa janji Tuhan dalam Kejadian 46 ayat 3b itu memang tergenapi. Saudara, mari kita lihat ya ayatnya apa ya. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. 430 tahun kemudian memang bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Diperkirakan ada lebih dari 2 juta orang yang ada di sana. Atau setidaknya 2 juta orang. Karena yang tercatat keluar dari Mesir laki-lakinya saja itu 600 ribu. Kalau masing-masing menikah dengan satu istri saja loh ya, sudah 1.200.000. Kalau setiap pasangan itu mempunyai 1 anak saja, sudah plus tambah 600 ribu. Jadi 1,2 juta ditambah 600 ribu, 1,8 juta. Itu belum misalnya anaknya rata-rata 2. Tadi tak hitung anaknya rata-rata 1. Itu dengan asumsi istrinya 1. Kan bisa juga orang itu bisa beristri lebih dari 1 saat itu. Nah, jadi diperkirakan dari 70 orang menjadi 1,8 juta jiwa. Perkiraannya, ini luar biasa. Karena di sini dikatakan untuk membandingkan jumlah orang Israel yang masuk ke Mesir dan jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir. Beda jauh. Anda mau ambil angka 75, 70, 66, bandingkan dengan 1,8 juta orang yang keluar dari Mesir. Saudara, ini menunjukkan apa sih? Menunjukkan betapa Tuhan itu menepati janjinya. Ketika Tuhan itu menepati janjinya, maka kita bisa semakin yakin dan percaya serta memegang teguh bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, penguasa langit dan bumi, yang berkuasa memelihara kehidupan suatu bangsa dan umat pilihan Allah. Hal yang berikutnya adalah, kenapa kok, atau arti positif apa ketika kita mengetahui adanya catatan-catatan silsilah seperti ini. Saudara, kalau Alkitab itu mencatat silsilah-silsilah yang rumit-rumit ini, itu artinya Alkitab bersedia untuk dikoreksi. Jadi bagi siapapun Anda, mungkin ahli sejarah atau ahli siapapun, yang ingin meng-cross-check daripada Alkitab ini benar firman Tuhan atau enggak, bisa ada data-data yang di-cross-check. Ini keturunan ini keturunan ini. Kalau misalnya ada kesalahan, bisa di-cross-check. Jadi menurut saya, Alkitab mencatat fakta-fakta ini, silsilah terutama, ini menunjukkan bahwa dirinya adalah jujur, siap diperiksa, siap diaudit, silakan dikoreksi, silakan diverifikasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang berikutnya, ketika kita mengetahui bahwa catatan yang di dalam Alkitab ini cukup rinci yang berhubungan dengan silsilah, maka kita tahu, untuk hal yang detail-detail kecil-kecil ini saja, Tuhan sangat peduli. Apalagi untuk hal-hal yang besar. Kehidupan kita jauh lebih besar urusannya daripada sekedar catatan silsilah. Tapi kalau catatan silsilah saja yang begitu penting, mungkin bagi sebagian besar orang menganggap remeh daripada catatan seperti ini. Dan Tuhan tetap peduli terhadap catatan seperti ini. Apalagi Tuhan pasti akan lebih peduli lagi terhadap kehidupanmu yang jauh lebih penting dari sekedar catatan silsilah.
Oke, dari sini kita bisa mengetahui dan mengenal siapakah Tuhan kita, siapakah Tuhan yang kita percayai. Dan dari sini analisa ini kita juga melihat bahwa kenapa kok kita mati-matian membuktikan mengharmoniskan catatan daripada 75, 70, dan angka 66, supaya kita tahu bahwa setiap isi firman Tuhan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh renungan Tuhan pada hari ini, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.